Masih bersama kami di Presisi Utama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rabu siang menghadiri apel Kasatwil 2024 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Kehadiran Presiden Prabowo disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di gerbang utama Akademi Kepolisian. Selain Presiden Prabowo Subianto, tambah juga hadir Menko Polkam Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam kehadirannya di apel Kasatwil 2024 ini, Presiden Prabowo pun langsung mendapatkan tradisi penyambutan oleh taruna-taruni untuk kemudian bergerak menuju Auditorium Cendrawasih. Tidak hanya itu, Presiden yang didampingi Kapolri dan Panglima TNI juga mendapatkan sambutan dari masyarakat, petani, nelayan hingga para pelajar di sepanjang jalan menuju Auditorium Cendrawasih. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan hasil kerja Des Penanganan Judi Online dan Des Pemberantasan Narkoba kepada Presiden Prabowo Subianto dalam apel Kasatwil 2024 di Akademi Polisi Semarang, Jawa Tengah pada Rabu siang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan terdapat 937 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan dari 789 kasus tersebut, sejumlah omset hasil judi online senilai 220 miliar rupiah berhasil diamankan. Sementara itu, Polri berhasil mengungkap 3.608 perkara narkoba yang melibatkan 3.965 tersangka dan mengamankan barang bukti senilai 2,28 triliun rupiah. Kapolri menyebut pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi bersama instansi terkait lainnya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Polri beserta kementerian lembaga terkait juga telah membentuk Des Pemberantasan Perjudian Daring sejak 4 November 2024. Telah dilakukan pengungkapan perkara sebesar 789 yang melibatkan 937 tersangka, menyita barang bukti senilai 220 miliar dan melakukan takedown 32.322 situs judi. Selanjutnya kami laporkan bahwa telah dibentuk gugus tugas Polri dalam rangka mendukung program swasembada pangan. Sampai dengan saat ini terdapat 13.217 hektar lahan yang siap digunakan sebagai lokasi pertanian, peternakan maupun perikanan, serta 7.471 pekarangan yang telah dialihfungsikan menjadi lahan produktif. Dalam mendukung hal tersebut, Polri telah melakukan rekrutmen terhadap Bakomsus bidang pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat. Termasuk kami juga melakukan rekrutmen terhadap SIPSS atau sarjana yang bersumber, sumber Polri yang kami ambil dari sarjana yang kami sesuaikan dengan program-program ketahanan pangan Bapak. Dalam apel Kasatwil, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut melaporkan sejumlah pencapaian dari Des Pemberantasan Judi Daring dan Narkoba. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah tergabung dengan reporter Polri TV, Faris Hasni, langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore Faris, bagaimana jalannya apel Kasatwil hari ini dan apa saja pencapaian yang dilaporkan oleh Kapolri? Baik rekan Ines dan pemirsa, pelaksanaan apel Kasatwil 2024 pada hari pertama hari ini setelah resmi usai. Pelaksanaan apel Kasatwil 2024 tadi dimulai sejak kedatangan Presiden Prabowo Subianto atau sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Jadi tadi Presiden Prabowo Subianto tiba di Akademi Kepolisian ini tentunya melalui gerbang utama dan langsung disambut oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Tampak turut hadir bersama Presiden Prabowo Subianto pada pelaksanaan apel Kasatwil 2024 hari ini, diantaranya adalah Menko Polkam Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, kemudian ada juga Menko Infrastruktur yaitu Agus Harimurti Yudhoyono.
Presiden juga tampak hadir bersama Panglima TNI yang juga hadir bersama pada pelaksanaan hari ini, yaitu Jenderal TNI Agus Subianto yang juga mendampingi bersama Kapolri mendampingi kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Akademi Kepolisian di Semarang, Jawa Tengah ini. Presiden Prabowo sendiri pada awalnya ketika tiba di Akademi Kepolisian langsung mendapatkan tradisi penyambutan yang dilakukan oleh para taruna-taruni untuk menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam kehadiran pertama kalinya di Akademi Kepolisian sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo kemudian juga langsung menaiki kendaraan taktis, kemudian langsung menuju ke Aula Auditorium Cendrawasih untuk mengikuti pelaksanaan Apel Kasatwil 2024. Ada hal yang menarik rekan Ines, karena pada saat Presiden Prabowo naik ke kendaraan, kemudian ditemani dengan Panglima TNI dan Kapolri, tentunya ada penyambutan dari masyarakat yang ada di sisi kanan dan kiri jalan yang ingin melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di sini di Akademi Kepolisian Semarang. Para masyarakat yang hadir dalam penyambutan ini banyak dari berbagai golongan, mulai dari petani, kemudian ada juga nelayan, mereka para siswa bahkan anak-anak sekolah juga ikut hadir menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Akademi Kepolisian Semarang. Presiden Prabowo tiba di Gedung Cendrawasih, kemudian seperti yang sudah direncanakan telah memberikan apa yang menjadi instruksi dalam apel Kasatwil ini kepada pihak kepolisian. Instruksi dari Presiden ini atau pemaparan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini tentunya penting untuk meselaraskan apa yang menjadi agenda kepolisian, apa yang menjadi agenda pemerintahan Prabowo Gibran dengan apa yang menjadi apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian sehingga selaras apa yang diinginkan, kemudian apa yang menjadi tujuan-tujuan dalam nawacita Prabowo Gibran bisa dapat dijaga, kemudian dikawal bersama oleh pihak kepolisian. Dan tadi karena ada Panglima TNI juga yang juga menjadi pembicara, maka sinkronisasi antara pemerintah, Polri, dan TNI juga dapat terjalin secara baik, karena kita ketahui Polri dan TNI adalah elemen penting untuk memastikan bahwa agenda pelaksanaan keamanan tentunya agar tetap kondusif sepanjang apa yang menjadi agenda besar pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu ada 8 agenda utama nawacita. Di antaranya adalah agenda nawacita yang ke-6 dan ke-7, yaitu memulai dari desa dan pemberantasan narkoba. Nah, untuk pemberantasan narkoba tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun memberikan pemaparan bagaimana pencapaian yang telah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terkait pemberantasan narkoba dan juga judi online. Jadi Anda pemirsa kalau mendengar beberapa pengungkapan juga ada bagaimana Polri terus giat untuk melakukan pengungkapan kasus judi online, ini adalah upaya bersama tentunya yang dilakukan oleh kepolisian dan juga bersama-sama dengan masyarakat untuk memberantas persoalan narkoba dan persoalan judi online yang tentunya sesuai dengan poin ke-7 nawacita, yaitu pemberantasan narkotika. Dan hal ini dipaparkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan pencapaian yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam waktu yang relatif singkat. Di antaranya telah berhasil menyelamatkan miliaran uang masyarakat dari praktek judi online. Ini sangat penting pemirsa, karena uang masyarakat ini tentunya dapat lebih bermanfaat untuk digunakan pada hal-hal lain selain judi online yang tentunya dapat merusak, mengganggu perekonomian khususnya pada masyarakat kecil. Kemudian pada persoalan narkoba juga Kapolri menjelaskan bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh kepolisian untuk memberantas narkoba dari bawah bahkan. Dan Kapolri juga sudah mengatakan bahwa ada lebih dari 10 juta nyawa yang berhasil diselamatkan dalam upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam memberantas narkoba. Itu dia 2 laporan utama yang dilaporkan oleh Kapolri tentunya kepada Presiden Prabowo Subianto. Selain laporan lainnya terkait upaya perlindungan terkait bagaimana Polri mendukung keamanan pangan, Satgas Pangan yang juga dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membantu distribusi pangan, membantu pemerintah hingga ke desa, hingga ke daerah yang terpencil sekalipun, memberikan asistensi kepada masyarakat terkait agar masyarakat bisa memiliki ketahanan pangan bahkan sejak desa. Karena kita ketahui ada sekitar 600 Bakomsus yang akan dihadirkan oleh kepolisian. Bakomsus pemirsa adalah bintara berkompetensi khusus. Mereka yang memiliki kompetensi di antara terkait kelautan, perikanan, pertanian, ini nanti akan memberikan asesmen kepada masyarakat. Ini dihadirkan oleh Polri kepada masyarakat agar mereka bisa membantu masyarakat dari lapisan yang paling bawah agar bisa swasembada pangan bahkan sejak dari desa. Itu untuk agenda pada hari ini. Sementara untuk esok hari pada agenda kedua pelaksanaan Kasatwil 2024,
akan ada sejumlah pemaparan tentunya yang akan diberikan oleh para kepala badan, para diantaranya adalah Kabah Harkam, kemudian ada Kabah Intelkam, kemudian ada Kabar Reskrim yang akan memberikan pemaparan kepada para Kapolda, para Kapolres terkait langkah yang harus dilakukan, yang dilaksanakan, yang sesuai, yang berakselerasi dengan agenda besar pemerintah di 2024. Tidak hanya pemaparan, agenda pada esok hari juga akan diisi dengan panel diskusi yang memberi ruang pada para Kapolda dan Kapolres untuk berdiskusi bersama, brainstorming bersama terkait apa pola dan tindak yang harus diambil sepanjang pelaksanaan kegiatan kepolisian di 2024 agar bisa sinkron dengan agenda pemerintahan. Rekan Ines, demikian dulu laporan terkait pelaksanaan apel Kasatwil 2024 hari pertama hari ini langsung dari Akademi Kepolisian Semarang kembali kepada Anda di studio. Silahkan. Baik, terima kasih Faris atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam menghadapi keterbatasan. Dan hal inilah yang dilakukan personil Polsek Bantar Bolang, Aibtu Wiono, yang berinovasi dengan mengubah sampah yang menimbulkan masalah menjadi produk pendukung pertanian yang bermanfaat. Tidak semua keterbatasan menjadi penghalang untuk berkembang. Mungkin ungkapan inilah yang tepat untuk menggambarkan perjuangan personel Polsek Bantar Bolang, Polres Pemalang, Aibtu Wiono. Berawal dari keterbatasan tempat untuk membuang sampah, Aibtu Wiono pun merasa tertantang untuk mengolah sampah dari limbah menjadi produk turunan yang bermanfaat. Proses pembuatan alatnya pun tergolong sederhana dan otodidak dengan mempelajari langsung dari internet. Gini, jadi awal mula saya itu masalah pengolahan sampah itu karena Pemalang itu notabene TPA sudah tutup per Juni kemarin, 30 Juni. Terus saya ketemu dengan Pak Kepala Desa Penggarit, Pak Imam Wibowo. Terus saya ditantang Pak Imam Wibowo untuk buat alat pengolah sampah yang menghasilkan produk turunan biokarbon liquid smoke. Akhirnya saya belajar 1 kali 24 jam. Alhamdulillah besok harinya saya ketemu Pak Lurah. Oke, saya buatkan Pak, seperti itu. Terus akhirnya jadi alat ini kita desain sendiri. Kita emang cari literatur di Google, internet, dari luar negeri. Kalau Indonesia emang nggak tak ambil karena lebih spesifik di luar negeri. Akhirnya saya gambar selama 2 minggu, selesai langsung saya aplikasikan, kita buat sendiri di bengkel sendiri. Jadi sejumlah produk turunan dari pengolahan sampah pun sudah dihasilkan, mulai dari biokarbon untuk pengemburan tanah, liquid smoke, dan pengurai amoniak. Alat itu sampah tanpa pilah, kita masukkan ke ruang insinerator, terbakar, asapnya kita proses kondensasi menghasilkan liquid smoke. Itu berfungsi untuk peternak. Jadi untuk pengurai amoniak. Kalau yang hasil panas dari pembakaran sampah tanpa pilah itu kita fungsikan untuk membakar tabung reaktor. Tabung reaktor itu dalamnya kita isi organik, sampah organik. Nah, setelah terbakar di angka 300 derajatan, keluar asap, asapnya kita kondensasi lagi dengan sistem pirolisis menghasilkan liquid smoke khusus untuk pertanian. Nah, organik yang di dalam tabung reaktor itu menghasilkan arang, atau kalau orang Jawa bilang itu arang, tapi aslinya itu biokarbon. Biokarbon kita injek dengan bakteri, fungsinya untuk penggemburan tanah. Inovasi Aibtu Wiono pun langsung mendapat apresiasi dari Kapolri melalui ASSDM dan dinobatkan sebagai polisi inovatif. Alhamdulillah, dengan berjalan waktu saya berusaha sendiri untuk membuat alat ini, dapat perhatian dari pimpinan. Saya terima kasih kepada Pak Kapolri melalui ASSDM Polri, melalui polisi inovatif. Alhamdulillah saya dinobatkan jadi juara 1. Alhamdulillah. Terima kasih. Dari Semarang, Jawa Tengah, Faris Hasni dan Hirfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.